Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuang hujan perbuatan batil dan sesat berakibat bencana. Video ini dalam rangka memperingati Hari Air Dunia yang ke-32. Saya akan mengingatkan sekali lagi dalam peringatan Hari Air Dunia ini untuk mengelola hujan yang benar sesuai petunjuk Allah SWT. Dengan temanya juga kali ini memanfaatkan air untuk perdamaian. Memang air hujan turun itu yang benar, yang bermanfaat untuk manusia, bukan dibuang. Krisis air diperparah karena selama ini hujan dibuang. Membuang hujan perbuatan batil dan sesat berakibat bencana. Ini tafsir dari firman Allah surat Al-Baqarah 185, tafsir Indonesia. Diturunkan Al-Quran yakni dari Lauh Mahfud ke langit dunia di malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk menjadi hal, artinya petunjuk yang menunjukkan dari kesesatan bagi manusia. Jadi petunjuk supaya manusia tidak sesat dalam mengelola rahmat Allah, yaitu hujan. Semuanya ya. Ini tapi kali ini saya khusus hujan. Jadi semua ilmu yang diturunkan Allah di bumi ini ada petunjuknya. Seperti ilmu fisika, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Semua diberi petunjuk. Ini dasarnya. Dasar petunjuk Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Dan penjelasannya, keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk itu. Keterangannya pun juga nyata. Buktinya ada. Kemudian yang menuntun pada hukum-hukum yang hak. Yang ketiga ini membedakan ya, dan sebagai pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil itu. Seperti ini. Ayat Al-Baqarah 185 ini saya terapkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 tentang turunnya hujan. Allah telah menurunkan hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih. Ini petunjuknya seperti itu. Saya kasih nomor 1 petunjuknya. Terus menurut ukurannya. Menurut ukurannya ini tetap. Jadi Allah menurunkan sesuatu itu tetap. Arus. Ini buktinya ada tadi. Keterangannya itu ada arus, ada buih. Ini arus itu membawa buih yang mengambang. Kemudian demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Ini saya kasih warna dan nomor ini bermakna. Kalau 3 berarti ini hukum-hukum yang hak dan yang batil. Yang benar yang saya kasih warna hijau, yang merah itu yang batil. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Kemudian adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya.
tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Nah, keterangannya itu nomor 2, penjelasannya. Keterangan-keterangannya yang nyata mengenai petunjuk itu yang menuntun pada hukum-hukum. Nah, ini keterangannya nyata. Buktinya ada, persis firman-Nya pasti sama dengan peristiwa alamnya. Nah, itulah bukti kebenaran. Nomor 2 itu buih dan buih ini akan hilang. Penjelasannya begitu. Mungkin bisa dipahami. Ini penjelasannya hilang. Buih ini buihnya, ini yang hilang kena angin. Ini arusnya. Penjelasannya seperti itu. Nah, ini tadi perumpamaannya. Sekarang faktanya, kalau turun hujan di bumi ini, nah ini diterima di beberapa das. Nah, ini contoh animasi das. Nah, ini saya terapkan di sini. Kalau tadi kan perumpamaan. Nah, bagaimana mengelola turunnya hujan yang sebenarnya kalau turun di bumi? Tadi kan perumpamaan, memisalkan ya, buih itu hilang, yang arus itu yang tetap. Penjelasannya, demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil, adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Ini sengaja saya ulang-ulang. Nah, ini perumpamaan tadi buih yang hilang, ini seperti run off. Run off itu kalau sedang turun hujan, ada run off dan ada infiltrasi. Ada yang melimpas dan ada yang meresap. Yang evaporasi ini tidak bisa dikelola. Yang bisa dikelola oleh manusia ini. Jadi run off ini hilang selama turun hujan, sedang turun hujan. Karena ini melimpas ke drainase ke sungai-sungai, ke laut, hilang. Maknanya sama dengan buih tadi, hilang. Kemudian yang tetap di bumi, yang meresap, yang infiltrasi. Nah, itulah yang benar. Benar tadi kan pemisalannya benar dan batil. Nah, ini benar dan batil. Nah, itu jelas sekali petunjuk Allah dalam memberi petunjuk kelola hujan yang benar dan yang batil. Nah, seperti ini kalau saya skematisnya, saya singkat lagi, ini yang batil itu seperti ini. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, faktanya drainase konvensional itu seperti ini. Run off dibuang, limpasan dibuang, hilang. Nah, ini sama nih, bermaknanya hilang. Itu yang batil. Kemudian yang benar, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Yang tetap di bumi tentunya yang meresap tadi, yang infiltrasi. Nah, seperti ini, meresap di bumi. Ini yang benar. Lah, inilah petunjuk Allah kelola hujan yang benar dan yang batil. Nah, selama ini kita menggunakan yang batil. Kalau menggunakan yang batil, pasti ada akibatnya karena tidak benar. Jadi menjadi bencana. Nah, secara teori, ilmiah, benar secara ilmiah yang diterapkan di Indonesia ya dari mulai merdeka menerapkan ini, di dunia ribuan tahun menerapkan ini, drainase konvensional. Nah, ini pemerintah dan akademisi seperti ini membuang air. Masyarakat seperti ini membuang air. Jadi ini menurut ilmu Allah tadi yang sudah saya jelaskan itu salah, itu batil. Jadi selama ini kita melakukan perbuatan batil dan sesat. Tadi kan di surat Al-Baqarah
Al-Baqarah 185 itu memberi petunjuk supaya kita nggak sesat, ya, artinya nggak berbuat batil. Nah, seperti ini penjelasan dari surat Ar-Ra'd tadi, buih. Ini ada arus, ada buih. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, itulah seperti drainase konvensional. Jadi kita melakukan perbuatan yang batil dan sesat, akhirnya menjadi bencana. Seperti ini, drainase konvensional sesuai Permen PU nomor 12 tahun 2014. Ini ilmu ilmiahnya. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang, nah ini kan membuang, atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Nah, tadi kan hilang ya. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan juga longsor. Nah, ini terbukti selama ini sampai tahun 2024 masih dilakukan ini, membuang hujan ini. Nah, 25 tahun terakhir. Dulu bencana banjir tahun 98 hanya 97 kejadian bencana banjir. Tapi setelah 2023 kejadian bencana banjir menjadi 3052. Jadi peningkatan kejadian bencana terus karena yang dilakukan membuang hujan itu mengakibatkan bencana. Ini kan penjelasan Permen PU jelas sekali, terbukti menjadi kenaikannya menjadi 3.146%. Nah, tadi juga secara ilmu Allah jelas kalau yang hilang tadi, buih tadi itu batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini batil. Kemudian saya tambah dari firman Allah, karena hujan itu memang nikmat, ada itu di Al-Furqan ayat 50. Jika kamu mengingkari nikmatku atau hujan, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, benar, terbukti nih. Kita membuang drainase konvensional dengan ayat petunjuk Allah, dengan ayat Ibrahim cocok, bencana terjadi selama ini. Nah, jadi saya kembalikan ke petunjuk awalnya tadi, yaitu petunjuknya artinya yang menunjukkan dari kesesatan bagi manusia. Nah, itu kita supaya tidak sesat. Penjelasannya tadi, keterangan-keterangan sudah saya jelaskan. Nah, dari pembedanya antara yang batil dan yang benar. Hak ini benar dan batil ini salah. Nah, itu semuanya cocok. Tadi udah saya jelaskan. Demikianlah informasi dari saya dalam rangka memperingati Hari Air Dunia. Maka kita harus mengelola air yang diturunkan dari langit oleh Allah. Kita kelola dengan benar. Tidak ada krisis air dan tidak ada bencana banjir. Karena selama ini kita memilih yang batil atau yang sesat menurut petunjuk Allah ini. Jadi kita memilih yang salah. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.